wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita, baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga sampai pada kita semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Alhamdulillah, pada ahad pagi ini kita masih bisa berkumpul dalam acara kajian Gerbang Surga, gerakan bangun subuh bersama keluarga beserta warga. Mudah-mudahan dengan melangkahnya kaki kita ke tempat yang mulia ini menjadi amal ibadah yang dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, Al-Mukarram Ustadz Abu Fauzana sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kita langsung saja mendengarkan ilmu yang akan disampaikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat hidup. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Kurang lebih 26 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang Allah siapkan untuk kita semua kaum muslimin, menjadi sarana untuk dua hal. Bagaimana kita mengumpulkan bekal pulang dengan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga penghapusan dosa. Ini yang terkandung di dalam makna minal aidin wal faizin. Jadi minal aidin wal faizin, semoga kita semua jamaah Al-Hikmah sudah memahami bahwa minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batinnya. Karena di kalangan masyarakat masih menganggap minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Jauh sekali maknanya. Tetapi bagaimana minal aidin kepada orang-orang yang kembali, wal faizin dan meraih kemenangan. Ini menjadi sarana Ramadan, menjadi sarana untuk bagaimana kita untuk kembali kepada fitrah Allah. Fitrah ini pun banyak yang mengartikan suci, padahal maknanya sangat berbeda dengan at-tahir. Ya, fitrah itu mungkin lebih pas kita maknai menjadi original, sesuai dengan penciptaan awal.
Di surat Ar-Rum dijelaskan tentang hal itu, bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan fitrah Allah, yaitu Islam, fitrah Allah. Jadi bukan suci, tetapi kembali kepada aslinya. Aslinya manusia diciptakan dengan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu pasti baik, manusia itu pasti soleh, manusia itu pasti taat, manusia itu pasti bertakwa kepada Allah. Namun kenapa di dunia ini banyak yang jahat, zolim, dan juga tidak taat kepada Allah? Itu karena sebabnya terkena bujuk rayu iblis. Karena Allah sudah menerima sumpahnya dari iblis akan senantiasa menggelincirkan manusia, anak keturunan Adam, untuk menemaninya di neraka. Padahal manusia diciptakan dengan fitrah, dengan Islam. Pasti baik manusia itu, pasti baik. Maka kembali ke fitrah itu artinya kembali kepada ketaatan, kembali kepada Islam. Itu yang diharapkan dengan Ramadan. Kemudian meraih kemenangan, menang pahala, karena faizin atau fauzan, ya, itu bermakna kemenangannya mendapatkan sesuatu. Mendapatkan apa? Itu mendapatkan pahala yang melimpah, karena setiap ibadah di Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah, dan juga ada Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi pahalanya melimpah. Kita mendapatkan kemenangan atas pahala yang melimpah. Dan ini nih yang harusnya kita benar-benar serius. Apa? Penghapusan dosa. Itu hanya ada di Ramadan. Al-Afu. Al-Afu itu berbeda dengan Al-Ghafur, berbeda dengan Al-Ghafar. Al-Ghafar mengampuni dosa-dosa, tapi Al-Afu itu menghapuskan dosa. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Rasul memerintahkan kita untuk banyak berdoa itu, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Karena hanya di Ramadan ada sarana yang Allah siapkan untuk menghapuskan dosa. Dihapus di buku catatan amalnya, itu dihapus. Kalau diampuni hanya dicoret, istilahnya begitu. Tetapi kalau al-afu itu dihapus, jadi tidak ada bekasnya sama sekali. Itu hanya ada di Ramadan. Inilah keistimewaan Ramadan yang seharusnya kita semua menjadi sangat bergembira dengan kehadirannya yang tinggal 26 hari lagi. Tapi masalahnya adalah Allah hanya berikan itu semua kepada orang-orang beriman, bukan beragama Islam saja, tapi beriman. Karena yang dipanggil oleh Allah di Ramadan itu hanyalah orang beriman. Nah, ini masalahnya. Nanti semua orang kaum muslimin masuk Ramadan, tapi tidak semua akan mendapatkan jaminan, fasilitas, keutamaan Ramadan. Hanya orang-orang beriman. Maka pastikan kita ketika masuk bulan Ramadan itu dalam keadaan beriman. Apa cirinya Ramadan ini diisi dengan orang beriman? Apa cirinya orang beriman itu ada di Ramadan itu? Cirinya Ramadannya itu semakin bertambah hari Ramadannya, semakin bertambah pula ibadahnya. Puncaknya di 10 hari terakhir mereka meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia, tetapi meninggalkan dunia. Iktikaf di masjid. Semua aktivitas dunianya ditinggalkan, kemudian iktikaf untuk menjadikan seluruh waktunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya begitu. Jadi semakin meningkat. Ya. Pekan pertama Ramadan terus, pekan kedua tuh meningkat. Nah, itu tandanya orang tersebut bawa iman masuk Ramadan. Ada yang masuk Ramadannya imannya pas-pasan, ya seadanya, kecil, menurun Pak. Rame masjid taraweh di hari pinuhnya, dia pasti hari pertama pinuh Pak.
Hampir semua masjid, seluruh masjid Ramadan pertama itu penuh, Pak. Ya. Tapi berapa hari? Pasti ada kemajuan pasti setiap masjid. Maksudnya safnya maju gitu. Tinggal sejajar, dua jajar gitu. Di akhir kamarana tuh. Ya, nah ini tanda bahwa orang tersebut tidak membawa iman terbaik masuk Ramadan. Dia hanya semangat di awal, tadarus pun semangat di awal. Setelah itu sudah bukber aja tiap hari itu. Ini fenomena bukber ini luar biasa. Mereka meninggalkan sholat maghribnya dijamak dengan isya. Di mana aturannya itu? Ya, bahkan dikodok, ya bisa dikodok. Masya Allah. Ya. Akhirnya masjid sepi lagi, aktivitas ibadah itu sepi lagi. Nah itu berarti sebagian orang itu tanda masuk Ramadannya tidak dalam keadaan iman terbaik. Ada juga yang tidak bawa iman, memang sejak awalnya itu tidak punya iman dia. Muslim dia tapi tidak bawa iman. Masuk Ramadan dia biasa aja. Ya, nggak puasa, biasa bermaksiat. Masya Allah. Para ulama mengatakan kalau ingin tahu setannya manusia, lihat nanti di Ramadan. Ya, karena setan jin dibelenggu. Tapi kenapa di Ramadan masih ada yang bermaksiat, berbuat dosa? Oh, berarti dirinya sudah minal jinnati wan nas. Ya, sudah jadi setan dari golongan manusia. Dilihatnya di Ramadan. Maka masih ada waktu tanggal ini 26 hari kurang lebih menjadi sarana kita untuk meningkatkan iman. Terus perbanyak iman, perkuat iman dengan kita memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini. Terus perbanyak ibadah agar kita masuk Ramadan itu dalam keadaan iman terbaik. Bahkan para ulama mengatakan persiapan Ramadan itu dari bulan Rajab. Ya, dari bulan Rajab. Maka doa diajarkan oleh Rasulullah mulai masuk bulan Rajab itu kita berdoa Allahumma gimana? As'aluka gimana Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Di bulan Rajab itu bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan. Tetapi bulan haram itu ada sesuatu hal-hal yang dilarang, tidak boleh melakukan perbuatan dosa di bulan haram. Jadi sudah dilatih di bulan haram itu untuk kita menghindari perbuatan dosa. Karena barang siapa mengerjakan dosa di bulan haram, maka Allah lipat gandakan dosanya. Maka sudah waspada di situ. Ini kan makna bulan Rajab itu ya. Menghindarkan dari perbuatan dosa, meningkatkan amal soleh, dan amal soleh untuk bisa membentengi dari perbuatan dosa itu puasa. Maka ada puasa Rajab ya, tapi ya tidak ditentukan waktunya sebenarnya ya, puasa Rajab itu untuk menghindarkan dari perbuatan dosa. Dan yang paling penting, nah ini akan berkaitan dengan Syirah Nabawiyah, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang maha dahsyat yang terjadi di tahun ke-10 Bi'tsah. Ya, Bi'tsah itu 10 tahun kenabian. Kalau nggak salah kita sampai di situ ya kemarin tuh. Pak, sampai mana kita kajian sirahnya teh? Hilap deh, itu udah sebulan kali itu dah yang sirahnya. Kalau nggak salah sampai di situ. Ya, kita kejadian kalau masalah hijrah ke Taif ya,
masalah di kajian di sini itu, di tahun ke-10 itu adalah tahun kesedihan. Dan tepatnya nanti di bulan Rajab, di bulan haram, di akhir bulan Rajab itu. Sebelumnya itu setelah ada pemboikotan, jadi tahun ke-10 ini pemboikotan itu pun akhirnya lepas karena perjanjian orang-orang Quraisy, para suku Quraisy yang ditulis di selembar kulit kemudian disimpan di dalam Ka'bah itu ternyata habis dimakan rayap. Sehingga dengan demikian batal perjanjian kabilah-kabilah Quraisy untuk memboikot Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat itu bisa kembali ke rumah masing-masing, dan masyarakat yang tadinya diperintahkan untuk memboikotnya itu akhirnya menjadi normal kembali karena perjanjian itu tidak ada. Ini juga satu keutamaan Quraisy. Jadi Quraisy itu memang memiliki kelebihan. Ya, kelebihannya adalah selalu komitmen dengan perjanjian. Itu orang Quraisy. Kalau ada perjanjian itu sangat komitmen sekali. Dan jika perjanjian itu hilang, tidak ada, maka perjanjian itu pun tidak ada. Dan ketika dilihat atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, perjanjian itu tulisannya dimakan rayap. Yang tersisa hanya bismillah saja. Ya, dengan nama Allah, kalimat Allahnya ini tidak hilang, tapi tulisannya yang lain itu hilang. Maka itu batal dengan sendirinya, dianggap perjanjian itu selesai dan tidak ada lagi karena perjanjiannya itu tidak ada. Maka kaum muslimin kembali ke rumah masing-masing, masyarakat kembali setelah hampir 2 tahun diboikot, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh memberi makanan, tidak boleh berjual beli dengan mereka, sehingga kurang lebih 2 tahun Rasulullah dan para sahabat yang di Mekah ini dalam keadaan kelaparan, sangat kelaparan. Maka Masya Allah ya, itulah perjuangan dakwahnya Rasul dengan para sahabat begitu luar biasa. Kembali ke rumah masing-masing, ternyata Khadijah sakit. Di dalam sirah tentang Khadijah, karena At-Takhir Khadijah, jadi Khadijah itu disebut orang yang memiliki kesucian. Takhir. Itu dijelaskan bahwa sakitnya Khadijah itu bisa dikatakan kurang gizi. Ya. Selama 2 tahun itu kekurangan gizi. Luar biasa ini. Ini seorang wanita saudagar miliarder, karena ikut dengan suaminya membela Islam. Seorang saudagar ini meninggalkan kehidupan dunianya demi memperjuangkan Islam. Maka ketika kembali ke rumahnya itu dalam keadaan sakit Khadijah, yang tidak lama kemudian wafat Khadijah. Sangat bersedih Rasulullah SAW ya dengan meninggalnya Khadijah. Karena Khadijah ini bukan hanya sekedar istri, tetapi adalah bukan wanita pertama, tapi manusia pertama yang beriman, yang masuk Islam itu adalah Khadijah. Jadi memang keutamaan wanita salah satunya di sini. Wanita itu adalah manusia pertama yang masuk Islam dan manusia pertama yang mati syahid. Ya, Sumayyah itu seorang wanita syahidah pertama, manusia pertama yang mati syahid itu wanita. Manusia pertama yang masuk Islam wanita. Kemuliaan sebenarnya.
wanita itu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah pun wafat, kemudian dimakamkan di Ma'la, ya, dekat sekarang ini dekat sekali dengan Masjidil Haram, ya. Keluar dari Masjidil Haram itu sekarang sudah langsung ke Masjid Masjid Jin Al-Jin, ya, kalau yang sudah pernah ke sana mungkin lihat ada Masjid Al-Jin, ya, dan juga Masjid Syajarah, Masjid Pohon, dan Masjid Al-Jin. Dan kemudian setelah itu ada pemakaman Ma'la di sana, termasuk juga almarhum Mbah Maimun juga dimakamkan di situ, ya, di Ma'la. Jadi banyak para sahabat yang dimakamkan di Ma'la. Kemudian setelah itu dikabarkan juga Abu Thalib sakit. Abu Thalib yang sejak usia 8 tahun, 12 tahun bersama Rasulullah SAW sampai di usia 50 tahun itu selalu bersamanya, membelanya, melindunginya. Ya, Abu Thalib itu ini luar biasa, ya, Abu Thalib itu sebagai seorang paman tetap masih kafir tetapi membela. Nah, ini juga, ya, dari satu kajian sirah akan selalu ada di setiap zaman dia kafir tapi membela Islam. Dikasih taufik oleh Allah tapi tidak dikasih hidayah. Itu akan selalu ada di setiap zaman. Dia tuh kafir, ya, bukan muslim tapi ngebela Islam. Itu akan selalu ada di setiap zaman. Ini sekarang juga ada gitu. Ya, ngebelain Islam tapi dia masih kafir. Ya, ada beberapa tokoh sekarang itu yang seperti itu gitu. Ya, melindungi, ya, bahkan menjadi backing lah dari umat Islam ini padahal dia masih kafir. Itu akan selalu ada, ya, seperti itu. Ya, karena kejadian-kejadian apa yang menimpa Rasulullah SAW itu akan terulang. Ya. Ini Abu Thalib gitu. Dan ketika sakit dalam keadaan bersedih itu Rasulullah datang ke Abu Thalib. Ya, ternyata di sana sudah ada Abu Jahal, Abu Lahab, yang begitu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW keadaannya sudah sangat payah Abu Thalib itu. Maka Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, ya, engkau sudah membantu dan menolongku, maka supaya aku bisa menolongmu di akhirat nanti, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Ketika Abu Thalib akan mengucapkan la, di sebelahnya Abu Jahal, jangan kau ucapkan itu. Wah, gitu. Jika engkau ucapkan itu, engkau menyalahi nenek moyang kita. Jadi berperang. Ketika sakaratul maut itu di sebelahnya, jangan, ya, Rasulullah membimbingnya. Ayo katakan, wahai pamanku, cepat katakan gitu. Ya. Jangan kau katakan, wah gitu. Abu Jahal dengan Abu Lahab, jangan kau katakan itu. Akhirnya sampai nyawanya lepas, itu tidak sempat mengatakan syahadat. Abu Thalib itu. Dan ini sepakat seluruh ulama bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Padahal ini penolong Rasul, pelindung Rasulullah, tetapi tidak sempat mengucapkan syahadat. Maka ketika itu meninggal, Rasulullah sangat bersedih sampai menangis. Ya. Deras air matanya menangis. Ya. Melihat Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Maka di sini keluar kalimat kata-kata, ya Allah, ya pamanku ini berikanlah ampunan dan keselamatan di akhirat. Meminta kepada Allah untuk mengampuni dosanya. Langsung ditegur
Allah Subhanahu wa taala itu kalau masalah surat At-Taubah itu menegur Rasul bahwa tidak pantas seorang nabi mendoakan orang kafir. Ya, sesungguhnya akulah yang memberikan hidayah. Ya. Engkau hanya menyampaikan dan mengajak, kurang lebih begitu. Jadi tidak boleh seorang muslim mendoakan keselamatan kepada orang kafir. Rasul saja ditegur tentang hal ini. Kemudian di surat Al-Qasas pun dijelaskan ayat 56 ya, itu bahwa engkau Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi. Karena akulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Ya. Jadi tidak boleh seorang mukmin, seorang muslim mendoakan keselamatan, mendoakan ampunan kepada orang-orang kafir, meskipun itu mungkin orang tua sendiri, meskipun itu ibunya sendiri, meskipun itu bapaknya sendiri, itu tidak boleh mendoakan ampunan, keselamatan kepadanya. Bisa dikatakan itu adalah haram kita mendoakan mereka keselamatan. Maka kalau ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum pun itu tidak perlu dijawab, karena itu adalah doa keselamatan. Kalau ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum, ya itu tidak perlu dijawab oleh kita. Ya, tidak perlu. Ya. Kenapa ya? Karena itu doa keselamatan. Rasulullah ditegur dengan doa itu. Ya. Ketika setelah itu ayat itu turun, maka Rasulullah pun meminta untuk diringankan. Ya, untuk diringankan. Jadi tidak bisa lagi Rasulullah menolong Abu Thalib, hanya meminta untuk diringankan. Ada pertanyaan muncul, kalau begitu kalau masih keluarganya, orang tuanya masih kafir, terus gimana cara mendoakannya? Nah, kalau masih hidup, doakannya itu berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang tuaku. Berikan hidayah. Sebelum ajalnya datang, berikan hidayah agar bisa bersyahadat masuk Islam. Itu doanya kepada orang tua atau kepada siapapun yang disayangi, meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah, bukan doa ampunan. Abu Thalib ya, pun seperti itu, dimintakan keringanan oleh Rasulullah pada Allah, siksanya nanti di neraka, karena akan masuk neraka, ini sepakat. Ya, maka banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagaimana nasib ayah ibunya Rasulullah? Apakah mereka ke neraka atau gimana? Nah, ini pembahasannya sudah sangat jelas sebenarnya. Ayah ibunya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, semuanya itu meninggal sebelum Islam ada, sebelum maksudnya Rasulullah diutus. Kalau sebelum diutus, itu tergantung amal-amalnya. Di surat Yusuf itu dijelaskan. Ya, orang-orang terdahulu yang belum mendapatkan risalah tentang agama ini, itu ada yang masuk surga. Orang Nasrani ada yang masuk surga nggak, Bu? Ada. Siapa mereka? Ya, orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa asli, Injil, yang mengikuti Injil sebelum Al-Quran turun. Mereka masuk surga karena mengikuti risalah agama mereka yang benar, yang diajarkan oleh Nabi Isa dan kitab Injil. Sebelum, harus ada catatannya nih, sebelum Al-Quran diturunkan, mereka masuk. Ya. Atau orang-orang terdahulu ya, yang belum mendapatkan risalah ini. Karena bisa jadi saya lagi pelajari ini Pak, sekarang ini lagi pelajari, ketika Rasulullah lahir atau Rasulullah ada di Indonesia lagi apa ya? Ternyata di tahun 611 itu, ketika Rasulullah diutus 600-an sekian, ternyata sudah ada kerajaan Tarumanegara di kita.
Nah ini lagi menarik, itu lagi mau meneliti Gunung Padang, Abu tuh. Ternyata kan Gunung Padang di Cianjur itu lebih lama usianya dibandingkan piramida. Artinya apa? Artinya peradaban di Gunung Padang itu lebih lama dari peradaban yang dianggap paling lama, Mesir. Ternyata Gunung Padang lebih lama. Ternyata, ya, Abu membaca tentang hal ini, peradaban di daerah Sunda itu lebih lama dibandingkan peradaban lainnya, termasuk di Yunani. Maka ada Sundaland dulu tuh, kepulauan Sunda itu, dan ternyata itu menjadi pusat peradaban manusia pertama yang menyembah matahari. Apakah ini akhirnya negeri Sabah ini benar ada di Indonesia? Ya, ini penelitian luar biasa sekarang sedang mengarah ke sana. Atlantis yang dicari sebagai negeri yang luar biasa itu sekarang sudah mengarah semuanya ke Sundaland. Sundaland itu satu kepulauan yang memang dari dulu dinamakan Sundaland. Kepulauan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Malaysia sampai ke Thailand itu jadi satu pulau itu dulunya, ya, satu pulau, dan di situ sudah ada peradaban ternyata yang disebut dengan peradaban Sundaland. Jadi kata Silk Road Rangga, ya, si Sunda Empire tuh, ini ternyata benar itu, ya. Ternyata Rangga itu, ya, itu membaca sejarah Sunda Purba. Mereka akhirnya mendirikan Sunda Empire itu ternyata ada benarnya. Karena dulu ternyata Sunda ini memimpin dunia, peradaban dunia itu ada di Sunda. Masya Allah. Ya. Makanya orang Sunda mah nggak mau disebut orang Jawa. Beda ini tinggal di Jawa, dan bahasanya beda, Jawa Tengah, Jawa Timur sama. Tapi kenapa Sunda ini beda sendiri? Ternyata memang punya peradaban sendiri, Pak, Sunda ini. Ya. Kalimat Sunda ini sudah sejak lama gitu. Nah, ternyata ini diteliti gitu. Apa itu Sunda itu artinya? Sun itu kalau bahasa San itu matahari. Sun, ya, Sun itu juga bahasa Sanskerta adalah cahaya, sinar, bukan cahaya, sinar, yang mengartikan ke matahari. Da-nya itu adalah daerah. Jadi memang Sunda itu artinya adalah daerah matahari, yang menyembah matahari gitu. Dulunya seperti itu Sunda itu. Oh, ini lagi menarik, aku juga sedang mempelajari itu. Kenapa? Karena ini menjadi sejarah itu akan diulang. Bisa jadi di daerah Jawa Barat ini akan muncul peradaban yang mudah-mudahan yang muncul dulu peradaban pagan, tetapi nanti muncul menjadi awal kembali memimpin dunia itu, kejayaan Islam itu dari Indonesia. Cuman masalahnya ini harus hati-hati. Ini pesan para ulama. Kalau Sunda sudah punya sejarah seperti itu, nah Gubernur Jawa Barat kita ini sekarang sedang mengarahkan lagi ke sana, Pak. Nanti ada perayaan-perayaan. Kemarin kan sudah di Pangandaran katanya. Jadikan simbol Nyi Roro Kidul itu adalah simbolnya Pangandaran. Ya. Wah, ini akan dibawa lagi ke daerah ke pagan begitu tuh. Hati-hati ya gitu. Bagi kita yang sudah bertauhid, jangan sampai tergelincir dengan hal itu. Ya, semoga Allah menjaga ininya Jawa Barat ini tetap di dalam keadaan. Sekarang itu kan Jawa Barat penduduk muslim terbesar di Indonesia. Ya, jumlahnya itu penduduk muslim terbesar itu adalah Jawa Barat. Ya. Nah, mudah-mudahan itu. Gitu. Jadi ketika sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang di Mekah, di Indonesia sudah ada kerajaan, sudah ada peradaban, tapi tidak sampai beritanya tentang Rasulullah itu ke Indonesia. Dan disinyalir Sriwijaya Palembang itu sudah dapat karena ada sahabat atau tabiin yang sampai ke Sriwijaya saat Rasulullah masih ada. Saat Rasulullah masih ada tabiin atau ya
hidup sejaman dengan Rasulullah tapi tidak disebut sahabat karena tidak bertemu dengan Rasul, bertemunya dengan sahabat, masuk Islam yang kemudian berdagang ke Sriwijaya di abad ke-6 itu. Makanya Islam masuk ke Nusantara itu penelitiannya yang benar itu adalah awal abad ke-6. Itu sudah masuk ke Indonesia, ke Nusantara, dan itu masuk ke Sriwijaya. Ya, masuknya Islam itu sudah masuk. Jadi di zaman Rasulullah Islam itu sudah sampai juga ke Indonesia, namun baru skop kecil daerah kerajaan Sriwijaya, karena kerajaan Sriwijaya ini yang memang besar saat itu ya di Pulau Sumatera, di Pulau Andalas itu sampai ke mempengaruhi Aceh, kerajaan Samudra Pasai, sampai ke kerajaan Sunda. Dulu ada kerajaan Sunda, itu dikuasai oleh Sriwijaya. Jadi sudah ada zaman itu. Ya, kembali lagi kepada Sirah Nabawiyah. Ya. Abu Thalib sekali lagi meninggal, dan ini sangatlah sedih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam karena tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Maka Rasulullah memutuskan untuk hijrah. Karena di Mekah sudah dipandang tidak ada lagi pelindungnya. Ya, pelindungnya itu tidak ada. Khadijah sudah meninggal, kemudian Abu Thalib pun sebagai pelindungnya itu pun sudah meninggal, maka kedudukan Rasulullah terancam. Ya, terancam. Hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah, ya anak angkatnya. Ternyata di Taif itu diperlakukan sangat tidak baik, diusir, ya, yang kemudian dilempari batu, ya, sampai berdarah-darah. Apalagi Zaid bin Harithah dikisahkan itu yang paling parah karena melindungi Rasulullah dari lemparan batu itu dengan jubahnya dia. Ya Rasulullah juga. Jadi enggak tamengnya itu sehingga hampir seluruh sekujur tubuhnya, kepalanya sampai ke kakinya itu berdarah. Itu Zaid bin Harithah. Rasul pun pundaknya, badannya, tumitnya itu berdarah. Ya, bercucuran darah, akhirnya berlarian karena ternyata dilempari oleh orang-orang Taif yang akhirnya disembunyi di kebun anggur. Dan ternyata di sana, ketika bersembunyi di sana, ada seseorang, ya, sebagai pengurus kebun itu yang datang membantunya dan memberikan makan. Kemudian diberikan makan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan ketika memakan itu Bismillah. Ya. Kaget orang ini. Ya. Kenapa engkau mengucapkan Bismillah? Ya. Engkau bukan seperti orang Quraisy yang dari kebanyakan dari mereka. Ya. Kemudian diceritakan bahwa aku seorang Muslim, mengajarkan seorang Rasul begitu. Kemudian disampaikan, dari mana, siapa engkau? Ya, aku dari Nahrawan. Ya. Oh, engkau berarti saudaranya Yunus, disebutkan Nabi Yunus. Kaget ketika ini dikatakan Yunus, berarti kenal. Engkau kenal dengan Nabi Yunus? Ya, itu adalah saudara kami. Kami sama-sama seorang Nabi dan Rasul dari Allah, ya, sehingga sampaikan begitu. Yang singkatnya, pembantunya ini masuk Islam, bersyahadat. Ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang Nasrani dari keturunan Nabi Yunus alaihissalam di negeri Rawan. Ya. Akhirnya masuk Islam. Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW saat itu didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu marah, meminta kepada Rasul, berdoalah kepada Allah maka aku akan timpakan gunung ini ke orang-orang Taif. Ya, Masya Allah, ya. Malaikat Jibril aja marah melihat Rasulullah diperlakukan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW malahan, jangan Jibril, ya, mereka memperlakukan aku seperti ini karena mereka tidak tahu. Malah didoakan kebaikan oleh Rasul. Ya Allah, jadikan penduduk Taif ini suatu saat menjadi pembela agamamu. Bagaimana nanti
di saat peperangan selanjutnya itu penduduk Taif ini menjadi orang pertama yang membela Islam, ya. Khususnya setelah pasca perang Taif nanti, ya, itu luar biasa, doa Rasulullah ini terkabul. Orang Taif ini menjadi pembela yang yang pertama di dalam perjuangan Islam selanjutnya di Taif. Taif ini memang sekarang itu menjadi destinasi wisata, ya, karena memang tidak terlalu panas karena adanya di pegunungan, ya. Sekarang ada kereta gantung, ya, kalau di sana. Jadi kita bisa melihat daerah Taif itu dari ketinggian yang melewati gunung-gunung, dan di sana banyak sekali buah-buahan, ya. Memang penghasil buah terbesar itu memang ada di Taif. Tempatnya memang indah gitu, panasnya tidak terlalu panas kalau di Taif itu. Itu tempat hijrah pertama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun karena di Taif ditolak, pulang kembali. Nah, saat kembali itu ada beberapa ayat Al-Quran yang turun yang menjelaskan tentang hal ini, ya. Dan saat itu terdengar oleh jin, ya, ini kok ada jinnya di situ gitu, ya. Itu melihat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan wahyu di Naklah itu, ya, di daerah Naklah itu Rasulullah mendapatkan wahyu. Kemudian jin ini datang kepada Rasul, ya, apakah kau seorang nabi? Ya, karena aku mendengar sudah sejak lama, ratusan tahun, Pak. Ini makanya pelajaran sejarah ini. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah terputus nabi itu. Terus sambung menyambung. Tidak pernah. Nabi ada berapa, Bu? 127.000 nabi. Jadi banyak nabi itu. Kalau kita jelaskan itu nabi, nanti itu yang jarang dibahas tetapi juga selalu dikisahkan itu Yusa bin Nun, Yehezkiel, Sam'un, Khidir. Itu semua nabi-nabi yang terkadang tidak pernah dijelaskan, tetapi itu nabi, itu mereka semua itu. Ya. Ini jadi dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kenapa dari Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh itu adalah peradaban manusia kedua. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, semua manusia meninggal, ya, kecuali anaknya Nabi Nuh dengan istrinya yang selamat, yang akhirnya dari 3 keturunan Nabi Nuh inilah manusia itu ada. Sam, Ham, Yafiz. Sam itu ada di daerah Jazirah Arab, ya, yang nanti ke Eropa. Ham itu ada di Afrika, Yafiz itu ada di Asia. Ini manusia hanya itu. Dan itu dari mulai situ sambung menyambung terus, tidak pernah terputus nabi itu, terus nabi. Ya, setelah Nabi Nuh, Hud, ya, dari keturunan Sam lahir nabi lagi, terus tidak pernah berhenti nabi itu, terus menerus. Ya. Tapi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nabi berhenti, nggak ada lagi nabi. Sampai kan tahun 1 itu Nabi Isa. Jadi tahun 1 Masehi itu Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir itu tahun 1 Masehi. Berarti kalau sekarang tuh sudah berapa lama Nabi Isa dilahirkan sampai sekarang 2025. Ya, 2025 tahun yang lalu Nabi Isa alaihissalam itu lahir. Tahun 1-nya itu Nabi Isa. Ya. Dan Rasulullah lahir 571, diangkat menjadi Rasul 611 Masehi. Artinya selama 600 tahun itu nggak ada nabi, tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Maka saat itu jin tahu ini sudah sejak lama, ratusan tahun nabi ini nggak ada, terus tiba-tiba ada wahyu lagi turun. Jin ini tahu, ini malaikat Jibril yang sedang menyampaikan, jadi mendengar wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, ya, yang akhirnya jin ini pun menemui Rasulullah SAW, ya,
bahwa apakah engkau seorang nabi? Sudah sejak lama aku tidak pernah mendengar malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan iya. Ya. Akhirnya jin ini masuk Islam. Ya. Masuk bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Dan nanti ketika pulang, ya Rasulullah lewat Ma'la. Ya. Jadi lewat Ma'la ke makamnya Khadijah. Di dekat Ma'la itu ternyata jin yang sudah masuk Islam tadi ngajak teman-temannya, Pak. Dicegat. Di dekat Ma'la itu dicegat. Ya, para jin datang. Ya. Satu jin yang sudah masuk Islam di Naklah itu akhirnya mengajak jin-jin yang lain dan bertemu dengan Rasulullah di satu tempat di dekat Ma'la tadi. Dan akhirnya mereka pun, karena yang satu sudah masuk Islam tapi yang lain tuh belum percaya bahwa Rasulullah itu seorang nabi. Ya, dan para jin yang sedang berkumpul di sana meminta kepada Rasulullah, jika engkau ada seorang rasul, maka pindahkan pohon yang ada di depan sana ke hadapanku di sini. Kemudian Rasulullah pun berdoa, itu pohon di depan, pohon besar, ya di depan itu pindah tiba-tiba di depan Rasulullah SAW. Ini mujizat yang diminta oleh jin. Wah, jin ini tahu ini bukan sihir. Pohon itu benar-benar berpindah, ya dari tempatnya yang kurang lebih sekitar berapa meter ya, 100 meter lah ya. 100 meter pohon itu ada di depan, itu pindah di hadapan Rasulullah SAW. Dan jin ini pun kagum melihat dengan nyata bahwa pohon itu pindah. Kemudian jin itu pun meminta untuk mengembalikannya kembali, karena biasanya mukjizat itu tidak bisa diulang, atau sihir itu kadang-kadang nggak bisa diulang gitu. Maka Rasulullah meminta, coba kalau benar kembalikan lagi ke semula. Itu pohon balik lagi ke tempatnya. Baru para jin itu pun percaya bahwa ini benar-benar nabi, memiliki mukjizat, yang akhirnya mereka bersyahadat di hadapan Rasulullah di tempat itu. Dan kemudian Rasulullah SAW itu seharian, ada yang mengatakan semalam suntuk, itu belajar kepada Rasul dengan menyampaikan semua ayat-ayat Allah Al-Quran yang sebelumnya diturunkan itu kepada mereka jin. Maka jin itu ada jin sahabat dari golongan jin yang bertemu dengan Rasulullah, yang belajar langsung dengan Rasul. Dan mereka semua itu menyebarkan di antara jin itu tentang agama Islam ini, menyampaikan Al-Quran. Maka sekarang ini sama, jin dan manusia ini sama. Mereka belajar, mereka sholat, mereka membaca Quran, mereka risalahnya sama menggunakan Al-Quran. Ya, karena yang diperintahkan Allah untuk beribadah itu jin dan manusia. Nah, jin itu sekarang pun sama. Risalahnya yang dibawa adalah risalah Rasulullah SAW. Jadi jin dan manusia itu sama. Ada pengajian, ada kajian seperti ini sama. Aktivitasnya sama. Karena para sahabat jin ini yang menyebarkan Islam ini di kalangan golongan jin. Jadi mereka pun sama, kehidupannya menikah, mereka pun meninggal, jin itu juga meninggal. Ya, yang tidak meninggal itu iblis. Ya, jin itu meninggal, ada kajian seperti ini, mereka sholat, mereka ibadah, mereka puasa. Jin itu sama. Ya, jin muslim disebutnya juga jin muslim mereka itu. Ya, tapi ada juga jin jahat gitu ya. Jin yang jahat, jin kafir juga ada. Jadi sama seperti manusia jin itu. Dan itu pedomannya sama dengan Al-Qur'an mereka itu. Nah, di masjid itu yang sekarang tadi dibangunlah di tempat itu ketika Rasulullah mengajarkan kepada para jin itu dibangunlah masjid, sekarang Masjid Al-Jin. Ya. Dan di seberangnya sekitar 100 meter itu dibangunlah Masjid Asy-Syajarah. Ya, sekarang masih ada Masjid Asy-Syajarah dan Masjid Al-Jin itu nyatu jadi satu gitu. Dan itu ada dua jalan, itu di tengah-tengah itu ya, lurus itu sebelah sini Masjid Al-Jin, sebelah ujungnya itu ada Masjid Syajarah. Ya, itu sejarahnya di situ ya.
di tempat itu adalah pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan majelis taklim kepada jin di Masjid Al-Jin itu. Ya. Nah itu kisahnya Masjid Al-Jin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sembunyi-sembunyi kembali ke rumahnya. Ya. Dan Rasulullah SAW itu tidak berani keluar di siang hari. Ya, karena akan pasti diperlakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, karena tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Abu Thalib sudah tidak ada, maka Rasulullah di siang hari itu di rumah, tidak kemana-mana, sembunyi di rumahnya, ya, mengurus dirinya sendiri. Nah, melihat hal ini, para sahabat itu merasa Rasulullah mengerjakan semuanya sendiri. Fatimah saat itu masih kecil, ya. Ada konon Fatimah itu usianya masih 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ya, karena Fatimah itu lahir tidak lama setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Itu Fatimah lahir. Jadi Fatimah masih kecil, sedangkan kakak-kakaknya Ruqayyah, Ummi Kulsum itu sudah menikah mereka. Ya, karena kalau yang laki-laki anaknya sudah meninggal sejak kecil, sedangkan Ummi Kulsum, Ruqayyah itu sudah besar, sudah menikah. Ya, sudah pisah dari situ, sudah ikut suaminya. Yang di rumah tinggal Fatimah, masih kecil. Maka Rasulullah SAW mengurus sendiri kebutuhan rumahnya. Ya, yang menyiapkan makam buat Fatimah, yang mengurus rumahnya, rumah Khadijah yang besar, ya, rumah Khadijah itu besar karena ini seorang saudagar. Itu Rasulullah sendiri. Maka Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf merasa, aduh karunya ya, Rasul kesorangan gitu ngurus. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk nikah lagi. Ya, nikah lagi. Dan ditawarkanlah Saudah. Saudah ini seorang janda yang ikut hijrah ke Habasyah, ya, dan meninggal suaminya di sana dan pulang dalam keadaan janda. Dan ini usianya sudah lebih tua dari Rasulullah, kalau nggak salah 52 tahun, lebih tua 2 tahun daripada Rasulullah SAW. Ya. Dijodohkan, sudah ya Rasulullah, nikahlah lagi untuk bisa ada yang mengurus rumah tangga. Ya, ini akhirnya Rasulullah pun ya sudah, ya akhirnya mau, maka menikahlah dengan Saudah. Ya, jadi Saudah itu adalah istri kedua setelah Khadijah wafat. Jadi istri pertama, ya, setelah Khadijah wafat itu adalah Saudah. Akhirnya menikah dengan Saudah. Namun Saudah ini, ya, memang sudah sangat keibuan gitu ya. Kemudian juga ya sudah lebih tua daripada Rasulullah SAW dan dianggap tidak bisa menyamai Khadijah. Jauh dengan Khadijah. Saudah ini jauh dengan Khadijah. Maka Rasulullah SAW sedikit tidak berkenan setelah menikah itu dengan Saudah. Ya. Dan Saudah itu memang dinikahi oleh Rasulullah dan juga diminta oleh para sahabat itu untuk membantu kebutuhan Rasul di rumahnya. Ya, urusan makannya, urusan ininya untuk bisa dibantu oleh Saudah. Ya. Tapi Rasulullah kurang berkenan sebenarnya dengan Saudah. Maka oleh itu diceritakan kepada Abu Bakar, Saudah tadi jauh pisan jeung Khadijah. Ya, memang aku terbantu ya dengan adanya itu. Ya. Akhirnya singkatnya kalau begitu sudah kamu nikah yang lebih mudahnya aja. Siapa? Aisyah, anaknya Abu Bakar. Usianya masih kecil, 9 tahun. Karena ini Abu Bakar sebagai sahabatnya itu menawarkan anaknya, maka Rasulullah pun ya sudah mau. Menikahlah. Kemudian tidak lama setelah itu menikah dengan Aisyah. Jadi Aisyah itu istri kedua setelah Khadijah wafat, itu menikah di usia 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, jadi masih kecil. Namun Rasulullah tidak berkenan, ya, tetap dinikahi karena menghormati Abu Bakar. Karena Abu Bakar sebagai sahabat terdekatnya itu menawarkan Aisyah, maka Rasulullah sulit untuk menolaknya, padahal masih kecil.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menikahi Aisyah tetap tidak mau hidup bersama dengan Aisyah karena masih kecil. Silakan hidup bersama dengan ayahnya dulu, tetapi itu sudah statusnya dengan sudah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-11 ya, mau masuk tahun ke-11 Hijriah. Nah, tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siang hari lebih banyak di rumah. Di malam hari ketika orang-orang Quraisy itu sudah tidur, ya itu kebiasaan kalau sudah malam gitu, mereka itu sudah jarang lagi keluar rumah orang-orang Quraisy itu. Tapi Rasulullah keluar menuju Ka'bah dan kemudian berdoa, ya bersujud di Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah. Hampir setiap malam itu yang dilakukan oleh Rasul. Siang harinya di rumah, malam harinya ke Ka'bah ketika orang-orang sudah sepi. Sebab kalau siang hari ketika Rasulullah bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, itu pasti akan dihina, dicaci, dicemooh, bahkan diperlakukan tidak baik. Ya, karena pelindungnya sudah tidak ada. Rasulullah siang hari di rumah, malam hari setelah melihat sudah sepi, Zaid bin Harisah mengabarkan sudah tidak ada orang di Ka'bah, sudah sepi, baru Rasulullah keluar. Di saat itulah malaikat Jibril datang. Ya, karena dalam keadaan bersedih Rasulullah itu bersujud lama di depan Ka'bah. Ya, bagaimana ini kelanjutannya perjuangan ini? Ya, Abu Thalib sudah tidak ada, Khadijah pun sudah tidak ada. Ya, dan kemudian aku hijrah ke Thaif pun diperlakukan seperti sedemikian, terluka. Ya, maka Rasulullah sangat sedih saat itu, memikirkan bagaimana ini perjuangan selanjutnya itu. Di malam hari itu tiba-tiba malaikat Jibril itu datang, ya, kemudian mengajak ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dibersihkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dibersihkan? Karena tadi merasa sedih, ya, selasa sedih, ya, keyakinannya mulai goyah dengan ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat disayangi dan menjadi pelindungnya. Maka malaikat Jibril membersihkan hatinya agar imannya tidak ada lagi rasa gelisah di dalam hatinya, tidak ada rasa sedih di dalam hatinya, dibersihkan. Dan di sana juga didampingi oleh malaikat Mikail. Ya, dalam sejarah itu jelas malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Mikail membersihkan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibersihkan. Dan setelah itu malaikat Jibril pun memanggil Buraq. Ya, apa ini? Ya, naiklah ya Rasulullah atas Buraq. Rasulullah menjelaskan Buraq itu seperti kuda, ya, warnanya putih dan tapi bersayap. Ya, jadi seperti bugo, kudanya tidak terlalu besar, tapi bersayap, punya sayap. Ya, nah sok digambarkan ke orang-orang Syiah mah gambarnya teh wajahnya wajah manusia, wanita cantik kan begitu. Ya, sebenarnya Rasulullah tidak menjelaskan wajahnya seperti apa, cuma suka digambarkan teh wanita cantik seperti kuda, makanya Rasulullah naik begitu gitu. Ya, Buraq. Ya, dipanggil oleh malaikat Jibril Buraq, dan Buraq itu pun datang ngampirinya, dan Rasulullah menjelaskan satu kepakan sayapnya itu adalah sejauh mata memandang. Jadi kalau kita ini kemampuan memandang kita sampai sana, itu satu kepakan sayapnya langsung shot gitu sampai ke sana. Begitu cepatnya Buraq itu. Rasulullah bertanya, mau kemana kita wahai Jibril? Naiklah ya Rasulullah, naik gitu. Akhirnya Rasulullah naik di Buraq itu, yang kemudian melesat dengan sangat cepat meninggalkan Ka'bah. Inilah peristiwa Isra. Ya, Isra. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj itu buat kita, ya, harus benar-benar meyakini bahwa Rasulullah itu bukan mimpi. Rasulullah bukan dalam keadaan
bermimpi atau yang Isra Mi'rajnya itu adalah ruhnya saja. Ini sebagian kaum muslimin masih meyakininya seperti itu, bahwa Rasulullah mimpi. Tidak. Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj itu ya seperti ini. Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran, bagi yang mempelajari secara mendalam tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran, itu dengan kalimatnya adalah bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, ini sangat mendalam nih, kita harus mempelajari kenapa menggunakan kalimat abdi di situ. Ya, hamba. Ya. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung saja subhanalladzi asra bi Muhammad gitu. Atau subhanalladzi asra bi Rasulullah begitu. Tapi dengan kalimat kata ganti abdi. Masya Allah, ini para mufassir menjelaskan tentang kalimat ini. Ini dua hal. Pertama, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang sudah diakui sebagai hambanya. Kalau kita hamba Allah bukan, Bu? Saur saha. Sudahkah ada legitimasi kita hambanya Allah? Belum. Kita hanya berharap semoga kita ini termasuk hambanya Allah. Karena yang namanya hamba, ya seperti hamba sahaya. Kenapa disebut hamba sahaya? Karena harus tunduk, patuh, taat, menyerah kepada majikan, kan gitu. Seorang budak, seorang hamba sahaya itu harus tunduk, patuh, taat, menyerah. Nah, hamba Allah pun harusnya begitu. Dia harus tunduk, patuh, taat, menyerah kepada seluruh aturan-aturan Allah. Itulah muslim. Disebut muslim karena dia itu adanya ketundukan, kepatuhan, ketaatan, penyerahan diri total kepada Allah. Maka dia menjadi hambanya Allah. Nah, apakah kita ini sudah total penyerahan diri kita? Kadang-kadang masih kepada dunia. Banyak yang mengikuti dunia, berarti hambanya dunia yang begitu. Kalau hamba Allah, total penyerahan dirinya kepada Allah. Maka hanya Rasulullah SAW, kemudian juga Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang sudah langsung dinyatakan sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa, ya, ulul ajmi itu disampaikan oleh Allah itu sebagai hambaku. Termasuk Rasulullah SAW. Kalau kita belum ada pengakuan langsung dari Allah, kecuali kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah, maka akan menjadi hambanya Allah. Tapi sekarang tuh, waduh ya Allah, masih banyak dosa, masih lebih cinta kepada dunia, masih kita ini banyak hal-hal yang mengabaikan, melalaikan Allah. Kayaknya Masya Allah masih ada mendebarkan nanti hisabnya kepada kita ini di akhirat ini. Ya. Ini Isra Mi'raj itu. Jadi kenapa menggunakan kalimat kata ganti hamba atau abdi? Karena tadi yang pertama, Rasulullah benar-benar sudah diakui oleh Allah menjadi hambanya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti abdi atau hamba itu untuk menunjukkan ya arti dari atau makna yang terkandung di dalam hamba atau abdi adalah jasadnya, ruhiyahnya, fikriyahnya. Ya. Abu, mana abu? Yang namanya abu mana? Ini mah dada. Ini semua, ini badan. Ya. Yang disebut dengan abu Fauzana mana? Badannya, ruhiyahnya, pikirannya. Itu baru abu. Ya. Tidak bisa hanya tubuhnya saja, tidak bisa hanya ruhnya saja, tidak bisa hanya pikirannya saja. Inilah kata ganti, menggunakan kata ganti abdi atau hamba itu untuk menunjukkan bahwa jasadnya, ruhiyahnya, pikirannya, semua yang ada pada dirinya. Maka Allah dengan menggunakan kalimat bi abdihi untuk menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah itu dengan jasadnya, ruhiyahnya, pikirannya. Dengan penjelasan surat Al-Isra ayat 1 saja, ini sudah menunjukkan bahwa Rasulullah Isra dan kemudian di surat An-Najm itu tentang Mi'raj itu jasadnya, ruhnya, pikirannya, bukan hanya sekedar mimpi. Semuanya belegedeg lagi ya gitu.
di malam itu menaiki Buraq, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melesat dengan cepat. Ya, tapi melesatnya itu ada proses untuk menunjukkan perjalanan. Prosesnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat satu kabilah yang sedang mencari-cari unta karena ada kehilangan unta, kemudian minta untuk berhenti dulu. Ya, Rasulullah pun berdialog dengan mereka di perjalanan itu, ya, dan menunjukkan untanya ada di mana. Ada peristiwa dulu. Kemudian setelah itu dilanjutkan perjalanan Isra-nya ini, Rasulullah melihat ada orang yang sedang menanam. Ya, ada peristiwa-peristiwa, ada yang menanam, setelah itu langsung jadi, baru ditanam langsung jadi, ditanam langsung jadi. Ya. Kemudian ditanya, itu tabiat apa ya wahai Jibril? Ya, aku melihat ada orang yang menanam kemudian langsung jadi gitu. Itu adalah hamba-hambamu, hamba Allah menjadi umatmu yang senantiasa beramal soleh. Ya, banyak peristiwa-peristiwa. Rasulullah melihat ada orang yang rumahnya perutnya sebesar rumah. Ya, begitu mengerikan di dalam perjalanan itu. Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, itu apa? Itu adalah orang pemakan riba. Ditunjukkan berbagai macam hal sampai akhirnya di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis diriwayatkan ternyata sudah ditunggu oleh para nabi. Ya, para nabi. Tidak disebutkan nabi-nabi siapanya, cuma sudah ditunggu para nabi. Ya, para ulama menjelaskan para nabi yang 127.000 tadi sudah berkumpul itu di Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk memimpin sholat, ya, memimpin sholat. Kemudian di Masjidil Aqsa itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Baitul Maqdis menuju satu batu di depan Masjidil Aqsa itu. Baitul Maqdis itu ada batu besar. Kemudian Rasulullah diminta malaikat Jibril untuk naik di atas batu itu. Kemudian setelah itu Rasulullah melesat dengan cepat menuju ke langit. Ya, nah suka ditambahan para ulama, batu nanti pengen ikut katanya. Ya, pas naik Rasulullah batunya pengen milu, tapi dilarang oleh malaikat Jibril, batu kamu jangan ikut-ikutan. Akhirnya batunya ngambek, akhirnya ngambang, karena batu nanti nggak mau ke bawah. Nah itu terlalu banyak ditambah-tambahin cerita itu. Ya, nah sekarang itu batu itu ada di dalam masjid yang kubah emas itu, Bu. Ya, di Masjidil Aqsa itu ada masjid kubah emas yang dikatakan itu Masjidil Aqsa, itu bukan masjid. Ya, itu domrok, ya, artinya masjid itu namanya Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab karena itu dibangun di zaman Umar bin Khattab. Itu ada batu besar. Ya, batu besar, kemudian sekarang dibangun masjid. Jadi itu bukan Masjidil Aqsa yang sedang kita kenal, itu kan yang kubah kuning itu Masjidil Aqsa, bukan itu. Masjidil Aqsa ada di depannya. Itu masjidnya Umar bin Khattab. Dan di dalam masjid itu ada batu besar dan kita bisa sholat di bawahnya. Dianggaplah batu itu ngalayang di udara, padahal enggak itu ya. Jadi batunya itu masih kena tanah, tapi kita bisa kalau nanti ke Masjidil Aqsa itu kita bisa sholat di bawah batu itu. Ya, bisa sholat seolah-olah batu ini melayang, padahal enggak, itu batu besar ini masih ada penumpangnya gitu. Dan kita bisa sholat di bawah itu, ya, bisa sholat di atasnya, bisa di bawahnya kita sholat itu. Maka dianggaplah batu itu melayang, maka dibuatlah cerita-cerita bahwa batu itu dulu ingin ikut Mi'raj bersama Rasul, tapi dilarang, akhirnya ngambek batunya, nggak mau lagi mendarat, ya ngambang terus gitu. Ya, nah itu ada di dalam masjid kubah emas atau Masjid Umar bin Khattab. Itu ada batunya, itu masih ada di dalam sana dan bisa sholat di bawah batu itu. Dan itu adalah tempat pijakan Rasulullah Mi'raj. Kemudian Rasulullah Mi'raj menembus langit, ya, menembus langit, dan ini juga sama, ya, menuju Sidratul Muntaha ini tidak langsung nepi, tidak. Ada proses, tembus langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, tembus langit kedua bertemu dengan Nabi Idris, terus begitu. Ya, untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu melakukan perjalanan. Ya. Bukan tiba-tiba sampai, ada proses perjalanannya. Dan Rasulullah SAW sebenarnya Allah sedang menunjukkan kekuasaan penciptaan langit.
Jadi Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu selalu bertakbir karena melihat galaksi, bintang-bintang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang perjalanan itu Rasulullah bertakbir. Kenapa? Begitu dahsyatnya Allah menciptakan alam semesta. Nah ini sebagai syarat bagaimana caranya kita sholat bisa khusyuk. Ya, sering bertanya, Abu gimana caranya untuk sholat khusyuk? Pertama, pelajari dulu penciptaan alam semesta. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 191. Kita diperintahkan untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi ini sambil berdiri, sambil duduk atau sambil berbaring. Kita harus mengenal tentang bagaimana dahsyatnya sekarang ditemukan tentang alam semesta ini. Ini baru langit ketiga. Hubble atau Amerika atau NASA ini baru meneliti sampai langit ketiga. Sedangkan ada 7 lapis langit nanti ke sana. Sekarang ditemukan ada black hole. Ya, ada pusat alam semesta, ada lubang hitam yang di sana itu. Apakah itu arsy-Nya Allah? Karena tidak ada yang mampu sampai di sana, di black hole itu. Ya, sekarang fenomena Isra Mi'raj itu sedang diteliti oleh para ahli bahwa kebenaran Isra Mi'raj itu dengan nyata bahwa ini bisa ditembus ke sana. Ya, ada black hole yang menjadi pusat inti dari seluruh langit itu. Ternyata ada intinya. Kenapa? Bayangkan bumi itu berputar, matahari berputar, matahari memutari galaksi, galaksi berputar, terus berputar, berarti ada poros utamanya. Itulah arsy-Nya Allah. Nah, kalau kita mempelajari begitu dahsyatnya, kita akan ke bawah khusyuk. Kenapa? Ini juga Isra Mi'raj. Allah sedang menunjukkan kekuasaan alam semesta ini. Begitu dahsyatnya Allah menciptakan alam semesta. Bumi itu dilihat oleh Rasul sudah nggak ada apa-apanya bumi itu. Sedangkan ini langit begitu dahsyat luar biasa, menembus galaksi, menembus klaster-klaster galaksi. Ya, menembus nebula kalau bahasa sekarang itu ya kumpulan miliaran galaksi, setiap galaksi ada miliaran bintang. Wah, masya Allah dahsyatnya. Dan itu disaksikan langsung oleh Rasul, langsung oleh Rasul disaksikan itu. Maka Allahu Akbar, masya Allah. Ya, setiap menembus langit ketemu dengan Nabi, akhirnya sampai di Baitul Makmur. Baitul Makmur itu adalah rumahnya malaikat, dan malaikat itu hanya berkumpul di tempat itu, di Baitul Makmur. Dan itu kerjaannya malaikat di Baitul Makmur itu tawaf. Nah, ini ada sejarahnya. Jadi saat malaikat Jibril itu bertanya tentang penciptaan Adam dan merasa bahwa tidak cukupkah kami yang bersujud, ya Allah, Engkau akan menciptakan satu makhluk yang membuat kerusakan di bumi, kata malaikat begitu. Nah, ini sok tahu gitu. Aku lebih tahu, kata Allah kan begitu. Ya, kepada malaikat. Maka sujudlah wahai malaikat. Maka mereka pun bersujud. Nah, ketika sujud itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat tuh banyak nanya, Allah yang lebih tahu. Maka malaikat tuh diperintahkan untuk bertawaf sepanjang selama-lamanya itu di Baitul Makmur. Maka para malaikat tuh tawaf di Baitul Makmur terus. Dan kemudian Allah perintahkan, Allah membangunkan tempat ibadah bagi manusia pertama, ya, manusia itu di bumi. Maka Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat sebelum ada manusia. Maka disebutkan Ka'bah itu adalah tempat ibadah pertama bagi manusia. Kalau bagi manusia pasti bukan manusia yang membangunnya, para malaikat. Ya, dan itu malaikat membangun Ka'bah. Kenapa di situ? Ya, kenapa nggak di Indonesia atau Ka'bah teh gitu? Kan ini sering ditanya. Karena itu yang paling lurus dengan Baitul Makmur, Pak. Jadi para malaikat itu turun lurus dari Baitul Makmur, turun di tempat itu dibangunlah Ka'bah. Tapi Ka'bahnya tidak seperti sekarang. Dulu hanya tumpukan batu saja, ditandain oleh batu tempat. Maka siapapun yang tawaf di situ itu bersama-sama dengan para malaikat tawaf di Baitul Makmur. Jadi itu yang paling lurus. Kenapa ada di Mekah gitu? Ya qadarullah, Allah sudah menentukannya begitu. Namun secara ilmiahnya, secara penelitiannya, bahwa Ka'bah itu lurus dengan Baitul Makmur di langit ketujuh ke sana. Dan para malaikat itu tawaf di langit ketujuh itu bersamaan dengan tawafnya manusia yang ada di Ka'bah. Jadi itu tempat yang paling lurus itu adalah
di Ka'bah sekarang yang lurus dengan Baitul Ma'mur. Jadi kalau ditarik garis terus sampai menembus langit ketujuh itu pasti itu adalah Ka'bahnya atau tempat tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu batas terakhir malaikat. Maka sampai di situ malaikat Jibril tidak mau melanjutkan. Sekarang lanjutkan sendiri wahai Rasulullah. Aku hanya mampu mengantarmu sampai sini. Baitul Ma'mur itu sebagai batas terakhir para malaikat. Ya. Sedangkan Rasulullah masih terus perjalanannya menuju Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan para ulama bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Bisa menembus Baitul Ma'mur, sedangkan malaikat tidak boleh melebihi dari Baitul Ma'mur kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka para malaikat Rasulullah pun sendiri datang sampai di tempat Sidratul Muntaha. Sidrah itu sebenarnya pohon, ya, pohon-pohon. Jadi itu digambarkan banyak pohon-pohon di tempat itu. Ya, banyak pohon-pohon yang indah. Dan saat Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, kemudian mengetahui Allah ada di sana, ya, kemudian mengucapkan apa, Bu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Rasulullah mengucapkan itu. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Ini ucapan saling mendoakan, saling memuliakan. Rasulullah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah pun memuliakan Rasulullah. Ya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya, itu saling memuliakan, saling mendoakan. Ya, Masya Allah perkataan ini. Tapi Rasulullah selalu ingat dengan kita. Ya, dipuji, dimuliakan oleh Allah seperti itu. Assalamu alayka. Itu hanya kepada Rasul aja. Ya, Rasul, Allah itu hanya memuliakan hanya Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya. Tapi Rasulullah SAW doa yang disampaikan oleh Allah kepadanya oleh Rasul maha dijawab Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Ya Allah, pujianmu barusan kepadaku, berikan pula kepada hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Rasul mengingat wahai kau urang, Allah memuji Rasul dan Rasul meminta pujiannya itu diberikan juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya, percakapan ini terdengar sampai ke Baitul Ma'mur. Di Sidratul Muntaha terdengar ke Baitul Ma'mur, tempat berkumpulnya miliaran malaikat tadi. Maka seluruh malaikat itu menyaksikan percakapan dari manusia mulia dengan yang maha mulia di tempat mulia. Mereka pun bersama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mengucapkan itu para malaikat. Ya. Ini ucapan apa, Bu? Bacaan apa, Bu? Tahiyat. Maka nih kalau kita ini tahu sejarah tentang Isra Mi'raj, memaknai Isra Mi'raj, kita kan bisa tahu. Maka kita ketika kita baca tahiyat itu kan tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ini bacaan-bacaan mulia yang dibacakan oleh manusia mulia kepada yang maha mulia di tempat mulia. Maka kita ketika kita tahiyat sedang sholat bukan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa? Ayo kita maknai sholat seolah-olah kita akan berhadapan dengan Allah. Karena sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Sholat itu kita langsung berhadapan dengan Allah. Maka khususnya dengan ketika tahiyat kita, jangan tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus cepat-cepat? Maknai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bayangkan kita berdialog dengan Allah. Dan kemudian Allah pun menjawab Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita pun ucapkan lagi Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersama para malaikat mengucapkan itu. Nah, kita sebagai umat Rasul melanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjutkan untuk bersolawat.
Ayo maknai kita ketika sholat, ketika tahiyat, ini ucapan mulia. Ya, sedikit lagi 5 menit lagi. Setelah berdialog itu, Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ya kurang lebih syukurnya begini ya. Di dalam satu riwayat menjelaskan, Engkau telah memberikan nikmat yang besar kepadaku dengan mengundang aku ke tempat ini. Jadi kenikmatan yang sangat luar biasa, dan Rasulullah tak bisa membayangkannya, tidak bisa mengucapkannya dengan kata-kata kenikmatan yang didapatkannya saat itu. Ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang besar ini. Sangat besar kenikmatan ini. Ya. Tapi kembali Rasulullah ingat kepada kita, tapi ya Allah, apakah umatku juga bisa merasakan nikmat yang sama seperti apa yang aku rasakan saat ini atau enggak? Ini pertanyaan Rasul kepada Allah. Apakah umatku bisa merasakan nikmat yang sama seperti ini? Karena kenikmatan ini dahsyat luar biasa. Kemudian Allah menjawab, umatmu juga bisa merasakan nikmat yang seperti apa yang kau rasakan saat ini dengan sholat 50 waktu. Rasul gembira saat itu. Umatnya bisa merasakan nikmat yang sama. Gembira sekali. Maka Rasulullah tidak protes, tidak apapun. Dengan rasa bahagia begitu langsung pulang. Ya Allah, kalau begitu terima kasih. Bahasa orang langsung pulang, ngebut Pak. Saking bahagianya, kebahagiaannya Rasul itu dengan nikmat yang itu aja sudah sangat bahagia. Tapi ada yang lebih membahagiakan Rasulullah. Apa? Umatnya bisa merasakan nikmat yang sama. Itu yang lebih membahagiakan Rasul. Masya Allah, cintanya Rasul kepada umat ini begitu luar biasa. Ketika umatnya bisa merasakan nikmat yang sama, itu tengah teramat sangat gembira. Maka Rasulullah SAW dengan cepat itu pulang, ingin segera mengabarkan kepada umatnya bahwa umatnya akan merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa ketika mengerjakan sholat 50 waktu. Nggak protes, nggak apa. Kenapa? Karena merasa wajar kenikmatan yang didapatkan begitu besar dengan melaksanakan sholat 50 waktu. Maka Rasulullah pulang dengan cepat, ngebut. Ya, lewat Baitul Maqmur, malaikat Jibril sedang nungguannya. Malaikat, hayu orang balik, orang begitu, baru ngebut itu Pak. Rasulullah ingin cepat-cepat mengabarkan kepada umatnya tentang perintah ini, ya kenikmatan ini. Tapi di langit ke-6 dicegat oleh Nabi Musa. Kira tuh kemana lu rusuhan, begitu Nabi Musa kemana? Berhenti. Wahai Musa, itu dijelaskan Rasulullah dengan wajah yang sangat gembira. Ya, aku ingin segera mengabarkan kepada umat. Bentar, kamu dapat apa setelah bertemu dengan Allah? Kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa punya pengalaman yang sama, pernah dialog langsung dengan Allah. Ya, tapi di Bukit Tursina kalau Nabi Musa. Maka ini sama-sama punya pengalaman yang sama, bisa dialog langsung dengan Allah. Kalau nabi-nabi yang lain itu lewat malaikat Jibril, tapi hanya Nabi Musa dan Rasulullah saja yang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa tanya, "Gimana pengalamanmu?" Aku juga pernah dulu gitu. Ya sama-sama punya pengalaman, makanya ditanya. Ya, apa gitu. Wahai Musa, aku mendapatkan nikmat yang besar, tapi yang membahagiakan aku pun sama, umatku akan bisa mendapatkan nikmat yang sama. Ditanya, memang disuruh ibadah apa dari Allah? Ya, umatku bisa merasakan nikmat yang sama ketika sholat 50 waktu, wahai Musa, bahagia. Tapi Musa, 50 waktu? Ya Rasulullah, dulu umatku hanya seminggu sekali setelah ibadah. Poe Sabtu wungkul hararese. Kini kamu memerintahkan umatmu sehari semalam 50 waktu. Dulu saja umatku itu cuma seminggu sekali menihara rese. Apalagi ini sehari 50 waktu. Umatmu tidak akan sanggup ya Rasul, nggak akan sanggup. Baru tuh Rasulullah sadar. Iya ya, 50 waktu. Berarti setiap setengah jam sholat Bu. Bayangkan Bu, baru juga pulang di masjid, baru juga rek ngahuap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap setengah jam, kalaupun dibagi rata itu, sholat itu
Kita waktu 24 jam, itu juga masih kurang 2, baru 48. Ya, kalau setiap setengah jam sholat. Ya Allah, maka umatmu tidak akan sanggup ya Rasulullah. Baru Rasulullah, iya, bagaimana kalau umatku tidak sanggup? Baliklah kepada Allah, mintalah keringanan. Maka pulang lagi Rasulullah. Tadi mau buru-buru, ayo bang lagi deh. Minta kepada Allah, ya Allah, dengan kemurahan-Mu, ya aku memohon, aku takut umatku tidak sanggup dengan syarat untuk mendapatkan nikmat itu dengan sholat 50 waktu. Maka Allah pun memberikan kemurahannya, kebijaksanaannya. Baiklah kalau begitu umatmu bisa merasakan nikmat yang sama seperti ini, Mi'raj ini, dengan mengerjakan sholat 5 waktu, dan aku yang akan mengalihkan setiap waktu itu 10. Jadi masih sama 50, tapi Allah akan mengalihkan setiap waktunya dengan kali 10, maka tetap nilainya 50. Maka oleh sebab itu sholat fardu 5 waktu ini tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena Allah yang akan mengalihkan kali 10. Meskipun kita mengganti sholat fardu ketinggalan dengan sholat 1000 rakaat, gak akan bisa tergantikan. Karena Allah yang mengalihkannya 10 itu. Maka sudahlah, Rasulullah pun sekarang tidak buru-buru lagi. Biasa ulang, ingin akan mengabarkan ada sholat 5 waktu dan setiap waktunya akan dikalikan 10. Di stop dari ku Nabi Musa. Gimana? Ya, hasil negosiasi dengan Allah. Apakah Allah memberikan keringanan untuk umatmu? Iya, wahai Musa. Ya, umatku akan merasakan nikmat yang sama ketika sholat 5 waktu dan Allah akan mengalihkan 10. Maka tetap di hadapan Allah nilainya 50. Tapi umatku diberikan keringanan bentuk kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah. Ya, hanya mengerjakan 5 waktu saja. Apa kata Nabi Musa? Umatmu masih tidak akan sanggup ya Rasul. Baheula umat saya dengan sami Musa kali poe Sabtu bungkul hararese. Komo iya setiap hari 5 waktu. Maka Rasulullah, aku malu ya hai Musa. Biarlah aku akan sampaikan kepada umatku dan aku yang akan mengatur waktunya dan jumlah rakaatnya tetap 5 waktu. Ya sudah kalau begitu. Maka Rasulullah pun pulang kembali ke Ka'bah. Di Ka'bah pas terbit fajar. Jadi hanya 1 malam itu perjalanan ini. Pas di terbit fajar, nyampe di sana, Abu Jahal datang. Muhammad, lagi apa kau di sini? Ya, ketemu langsung dengan Abu Jahal. Ya. Kemudian Rasulullah dengan polosnya, aku dari langit. Dari langit. Ya. Aku bertemu dengan Allah dari langit ke-7 di Sidratul Muntaha, bahkan lebih dari langit ke-7. Bahkan aku tadi sudah dari Baitul Maqdis. Wah, beki gila deui mereka Abu Jahal teh kieu. Geus ngalantur deui wae Muhammad teh katanya. Begitu. Ya, wah kesempatan, Masya Allah. Insya Allah akan berlanjutnya bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini ditanggapi oleh masyarakat Quraisy. Insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan. Ingatkan tentang ini. Oh, udah di Ramadan ya, bener ya? Ya, bulan depan udah di Ramadan ya. Peristiwa bagaimana Abu Jahal menanggapi dan juga penduduk Quraisy tentang peristiwa ini. Karena kira-kira percaya ente? Ya, coba ya. Perjalanan ke Baitul Maqdis kau pakai ontak saja bisa 5-6 hari atau sepekan. Ini 1 malam ditambah ke langit ke-7. Waduh, gimana Pak ini bisa menjelaskannya ini? Maka manusia saat itu ada keraguan-raguan pada diri mereka. Ya, keraguan-raguan termasuk para sahabat ragu, ini benar itu Rasulullah teh Muhammad teh ya melakukan ini, keraguan-raguan yang teramat sangat. Insyaallah bagaimana peristiwa itu terjadi. Hikmahnya sebagai penutup, mulai maknai sholat kita, perbaiki sholat kita. Ada di bulan Rajab biar kita juga menyempurnakan sholat, agar di bulan Sya'ban sholat kita semakin baik, iman kita meningkat, masuk Ramadan nanti dalam keadaan iman terbaik dengan kita memperbaiki sholat kita. Ya, mulai maknai dari peristiwa Isra Mi'raj ini, maka sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Ketika kita mulai, kenapa dimulai takbiratul ihram? Allahu Akbar. Apa yang harus kita pikirkan ketika takbiratul ihram itu? Tadi yang harus dipikirkan adalah alam semesta ini. Allahu Akbar. Makanya kita akan sulit untuk bisa khusyuk taat takbiratul ihram kalau kita tidak tahu bagaimana dahsyatnya Allah menciptakan alam semesta.
Allahu Akbar. Bayangan kita tuh, langit yang begitu luas, Allah menciptakan alam semesta ini. Allahu Akbar. Ya, maka di dalam sholat itu kita langsung berhadapan dengan Allah. Maka tidak boleh ada yang lewat di depan sholat itu. Ya, kasih tahu anak-anak. Silakan lari-lari boleh, main-main boleh di belakang, tapi jangan sampai lewat di depan yang sholat. Karena itu tidak ada jarak kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sedang mi'raj kita ini, sedang berdialog dengan Allah ketika sholat itu. Maka harus pakai sutroh di depannya sebagai batas. Ya, bahwa itu adalah jarak antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada di batas sutroh itu. Ya, di luar sutroh silakan lewat. Tapi di antara diri kita dengan sutro itu tidak boleh ada penghalang, tidak boleh ada yang lewat di situ. Harus dihalangi kalau ada yang lewat. Kasih tahu anak-anak juga, jangan sampai lewat di depan yang sholat, karena kita sedang mi'raj, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takjublah ketika sholat, bahwa sholat ini adalah satu-satunya ibadah dari seluruh nabi, diperintahkan kepada umatnya untuk ibadah. Hanya sholat yang kita lakukan ini yang diperintahkannya langsung di langit, di Sidratul Muntaha, dan langsung berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulai dari takbiratul ihram, takjublah bahwa kita mengerjakan sholat ini adalah sholat ibadah yang luar biasa. Insya Allah kita semakin khusyuk, semakin baik sholat kita, dan iman kita semakin meningkat, dan masuk Ramadan nanti dalam keadaan iman terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abu atas ilmu yang disampaikan, sangat besar manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Amin. Dan semoga Ustadz Abu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam berdakwah. Amin. Amin. Alhamdulillah, tiba di penghujung acara kajian Gerbang Surga. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah